Wah, komuniti musik record Primo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik. Maaf Bu, mengganggu aktivitas pekerjaan Ibu. Saya minta luang waktu sejenak. Ya, Kalau saya ada sedikit bahwa saya mendapat tugas Bu dari kegiatan sebagai seorang calon guru penggerak Bu, yang mana mengidentifikasi di sekolah kita sendiri Bu, SMP Negeri Blangdango, bahwasannya Ibu sebagai pimpinan institusi ini ingin melakukan sebuah wawancara Bu. Ibu, baik, langsung saja Ibu ya. Pak. Bagaimana Ibu sebagai pemimpin institusi atau kepala sekolah di sini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Saya jawab Pak. Pertama-tama kita mencari tahu dulu dari siswanya masalah apa atau dilema apa yang sering mereka dapat atau mereka alami, supaya kita tahu bagaimana cara untuk mengatasi kedilemaan siswa tersebut, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi kita mengidentifikasi dahulu permasalahan yang terjadi di lapangan, apa penyebabnya. Ya. Kemudian Bu, bagaimana kira-kira Ibu dalam memimpin sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, nilai kebaikan kalau kita katakan secara itu. Pertama sekali kita kan kalau misalnya mengambil keputusan itu kan kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Setelah kita tahu, kita cari solusi dan kita ambil keputusan apakah itu tidak merugikan satu pihak, kan biar kita lebih kalau misalnya dari segi kepala sekolah lebih adil, semua merata di sekolah, baik itu dari segi siswa maupun guru. Jadi tidak merugikan pihak-pihak yang manapun ya. Oke. Dan dikatakan nama baik sekolah akan terjaga ya. Itu harus, yang terpenting nama baik sekolah harus terjaga. Baik, itu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Langkah-langkah yang pertama, bagaimana ya? Langkah-langkah yang pertama kan kita harus mendekati dulu ilmu pendekatan kepada siswa ataupun misalnya dari rekan-rekan kerja, supaya kita tidak ada namanya keterbatasan dalam menjalankan proses belajar mengajar seperti itu. Tidak mengganggu aktivitas lain kita tidak mau tuntaskan permasalahan seperti itu Pak. Ya, benar sekali. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam itu memutuskan sendiri apa yang baik untuk sekolah.
seperti itu, dan tidak melibatkan siapapun. Misalnya kalau misalnya si A yang bermasalah, kita fokus dengan si A. Kalau misalnya si B yang bermasalah, kita fokus dengan yang si B. Artinya kita melibatkan semua dari baik itu guru maupun wakil. Berarti kita tidak perlu mencari kesalahan, ya, tapi mencari langsung sebuah jawaban. Ya, mencari solusi dan jawaban yang tepat untuk di sekolah ini. Yang keenam telah selesai. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat bahwa kasus itu termasuk dalam dilema etika? Tantangan yang Ibu dapatkan. Tantangannya, misalnya tantangannya kan kita namanya satu sekolah. Nah, kadang-kadang orang tentu menjadi tantangan itu karena ada yang pendiam kan gitu, ada yang memang dia kalau kita ajak harus dengan pendekatan seperti itu, misalnya kita panggil seperti itu. Tantangannya kenapa? Karena kenapa bisa kita panggil? Karena memang kalau misalnya dihubungi melalui telepon mungkin nggak datang seperti itu Pak. Jadi itu menurut saya itu adalah tantangan untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti kita katakan adanya sebuah bentuk, pastinya ada ya pro dan kontra. Ya, itu pasti ada. Ya, masalah sekali Pak. Ya. Kemudian Bu, di dalam Ibu menyelesaikan sebuah kasus tersebut dalam pengambilan keputusan, sudah ada sebuah prosedur atau tata cara ataupun jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut. Artinya begini Bu, yang kemudian saya tanyakan artinya, apakah dalam setiap kasus itu Ibu langsung hari itu juga atau di tempat yang sama dalam menyelesaikan, atau mungkin Ibu akan mengidentifikasi dahulu, kemudian dalam beberapa hari Ibu akan memanggil seorang yang bermasalah tersebut? Misalnya kalau misalnya harus diputuskan, khususnya yang berkaitan dengan diri pribadi ataupun dengan pihak sekolah, maka kita selidiki dulu permasalahannya ya sedalam mungkin. Baru setelah ada permasalahannya kita tahu, baru kita panggillah orang yang bersangkutan, baik itu pribadi maupun misalnya berapa orang yang akan maksudnya kita selesaikan dalam permasalahan itu. Berarti ada juga yang Ibu jadwalkan ya, jika jadwalkan, permasalahan itu belum selesai pada hari itu juga ya? Mungkin sekitar 2 hari ke depannya atau berapa hari ke depannya masalah itu pasti akan selesai seperti itu. Iya. Kemudian Bu, sedikit lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu ya. Ya Pak. Kira-kira Bu, di dalam pengambilan sebuah keputusan, pastinya kita ketahui hal yang bisa mempermudah Ibu atau faktor apa yang mungkin bisa membantu Ibu, atau adakah orang lain di dalam institusi Ibu yang Ibu pimpin ini yang bisa membantu proses lebih mudah dalam pengambilan keputusan Bu? Ada, yang saya katakan ada, itu baik dia dari wakil, baik dia bidang kurikulum ataupun kesiswaan, kita kan bisa konsultasi supaya maksudnya yang masalah yang kita putuskan pun bukan berarti keputusan yang salah seperti itu Pak. Jadi kita harus memang kaitkan kerjasama antara sekolah, baik itu di wakil maupun di kepala sekolah itu sendiri. Tapi kita bisa melihat ya kasus yang terdapat, karena kalau misalnya saya lihat di pengamatan yang lain-lain, jika kasusnya bisa diselesaikan sekolah, otomatis mungkin apakah Ibu melibatkan komite? Itu pasti. Kalau misalnya kan masalahnya kan kita lihat dulu, misalnya kalau masalahnya hanya di sekolah aja, itu kita libatkan hanya pihak sekolah. Kalau masalahnya agak lebih tinggi atau misalnya lebih ke masyarakat atau orang tua wali murid, maka kita akan melibatkan komite juga. Baik Bu, ini yang terakhir Bu, saya bertanya lagi Bu, kira-kira dari semua yang Ibu telah sampaikan dalam pembelajaran yang Ibu pimpin selama ini sebagai kepala sekolah, ada nggak Ibu bisa berbagi pengalaman dengan saya? Kira-kira pengalaman apa yang Ibu bisa jadikan sebagai bahan saya kelak sebagai nanti mungkin saya akan menjadi pemimpin kelak dan saya akan bisa berbagi informasi. Kira-kira pengalaman apa yang Ibu bisa bagikan dengan saya dengan pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika Bu? Ya. Kalau menurut saya, ini pengalaman saya yang mau saya katakan sama Bapak, yang pertama sekali kita kan supaya dilema itu kita tahu ya, masalah antara guru dengan kepala sekolah. Yang pertama pendekatan dengan guru harus ada, seperti itu kerjasamanya harus ada antara
guru dengan kepala sekolah. Itu aja sih pengalamannya, artinya kita lebih kerjasama lah Pak, saling berkolaborasi. Iya, di sekolah itu harus seperti itu. Artinya bahwa tingkat kesalahan itu kita harus melihat Ya, fakta yang terjadi fakta yang dan terjadi kemudian informasi yang kita peroleh itu bagaimana Bu ya. Ya. Mungkin Karena seperti itulah supaya kita ada kerjasama, dan kalau misalnya ada masalah seperti dilema etika tadi supaya bisa teratasi di sekolah. Oh begitu Bu. Ya. Iya Bu, baiklah. Terima kasih Bu atas Ya. waktunya. Saya mengganggu aktivitas pekerjaan Ibu. Tidak masalah Pak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan saya berbagi informasi dan dengan Ibu, dan dalam arti tugas yang sebagai pewawancara Ibu, saya mewawancara Ibu, Ya. bisa menjadi sebuah pembelajaran atau pemahaman bagi diri saya jika seandainya saya kelak menjadi seorang pemimpin. Ya. Bu, ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Saya aturkan maaf jika ada suatu kesalahan bagi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Maaf nih Pak mengganggu waktunya untuk saya sedikit meminta sebuah wawancara sedikit tentang kepemimpinan belajar dan sekolah Bapak pimpin saat ini. Ya, Baik Pak, Oke. ada pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke Bapak. Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak yang Bapak pimpin saat ini Pak? Ini langsung aja Pak ya, secara singkat. Selama ini kalau ada dilema di sekolah saya, ya terlebih dahulu mengetahui asal ataupun asal permasalahannya Pak, atau identifikasi permasalahannya siapa antara si A dengan si B, itu sumbernya saya panggil dua-dua dulu, saya mengetahui dulu, lebih baik mengetahui kedua belah pihak gitu Pak. Antara bentuk dari Betul. dilema Dilema etika dan yang- bujukan moral Iya. yang kita bisa bedakan Iya. analisis kasusnya Pak ya. Iya. Oke Pak. Kemudian Pak yang berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai kebenaran Pak? Selama ini Pak, kalau di sekolah saya, kalau ada dilema seperti itu, saya menentukan ataupun memutuskan mengambil keputusan tentang kasus ini setelah saya identifikasi kedua-duanya, setelah saya panggil kedua-duanya, terutama mungkin ini kan ada dua orang istilahnya yang saling Pak kan. Iya. Kan dan ini ada saya yang sama-sama tidak merugikan, tetapi ini terutama untuk kepentingan sekolah itu Pak, itu yang kepentingan sekolah itu yang saya utamakan. Tetap dalam prinsip nilai-nilai kebajikan yang paling kita pegang ya Pak ya. yang kita pegang Pak. Oke Pak. Kemudian Pak, berikutnya di dalam langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani pengambilan keputusan tersebut Pak? Langkah-langkahnya Pak, kita langsung aja kita memanggil atau kedua belah pihak itu mengadakan pendekatan secara Persuasif ya? persuasif. Itu aja kita ambil. Jadi di situ nampak jelas antara kedua belah pihak sama-sama senang lah istilahnya Pak. Iya. Tapi keputusannya itu tidak ada yang dirugikan. Tanpa merugikan sebelah pihak ya Pak dalam Iya. pengambilan keputusan Iya. tersebut Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif memang kembali seperti yang pertama tadi Pak. Istilahnya kita memanggil kedua-duanya. Kedua-duanya itu kita memutuskan itu di depan mereka berdua Pak, ataupun tidak panggil pihak-pihak sekolah yang lain bersama. Bapak anggap dalam pengambilan keputusan ini seperti hal yang yang bisa kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak?
dalam hal mengambil keputusan yang paling efektif, Iya Pak. istilahnya gini Pak ya. Itulah pengambilan keputusan efektif itu, kita memutuskan itu Pak harus secara bersama-sama Pak istilahnya. Nah, bersama-sama di antara keduanya dan antara warga-warga sekolah yang lain, itu yang lebih efektif supaya jangan ada fitnah di kemudian hari nanti Pak. Berdasarkan dari analisis data yang kita ambil Pak ya. ambil itu tadi Pak. Mungkin nanti kalau kita di satu sisi kalau kita hanya sendiri memutuskan, mungkin nggak ada istilahnya saksi lain ataupun pihak lain yang melaporkan, mungkin ada suatu omongan yang tidak baik di belakang kita. Berarti mereka ini yang terlibat harus kita libatkan Kita seluruhnya Pak ya. seluruhnya semua. Kemudian Pak, ini hal apa saja yang mungkin selama ini ketika Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, mungkin satu sisi kita pastinya ada mendapat tantangan Pak. Kira-kira tantangan apa yang Bapak dapati dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya sudah jelas Pak, setiap sebuah keputusan pasti ada tantangannya. Ya, jadi tantangan itu tantangan-tantangan yang biasanya yang kita dapati adalah adanya ketidakpuasan mungkin dari salah satu sisi ataupun dari satu pihak di antara beberapa hal yang terjadi seperti yang di atas tadi. Seperti pro dan kontra kita dalam kontranya pengambilan pasti ada keputusan Pak. ya. Ya, pasti ada Pak itu. Ya, baik. Tapi itu mungkin nggak begitu lama Pak. Iya. Jadi, Kita bisa redam ya bisa dengan redam. waktunya Pak ya. Oke Pak, kemudian ketika dalam menyelesaikan sebuah keputusan, sebuah kasus dilema etika ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian tersebut? Dan kira-kira bentuk atau prosedur apa yang seperti Bapak bisa contohkan Pak? Ini maksudnya Pak? Artinya Pak, kalau dari kita kan bisa Pak, ada dalam sebuah kasus yang kita hadapi baik secara di dalam murid ataupun guru, artinya ada nggak jadwal-jadwal khusus yang Bapak bisa pemanggilan seperti guru, mungkin tak dari kasus sekarang ini bisa 2 hari berikutnya atau seminggu berikutnya baru Bapak panggil, atau mungkin langsung dari kasus itu langsung Bapak panggil gitu? Biasanya Pak, kalau di sekolah kita begitu kita mengetahui kasusnya, hari itu juga secepatnya kita selesaikan. Nah itu biasanya Pak. Itu bagaimana Pak jika upaya yang kasus hari ini terjadi Bapak lakukan tapi belum ada nampak sedikit titik terang, apakah ada lanjutan kembali untuk hingga sampai kasus ini bisa terusut secara tuntas Pak? Nanti intinya begitu kejadian kasusnya itu kan kita mengadakan penyelidikan dulu Pak, identifikasi dulu. Ada kasusnya begini. Setelah jelas kasusnya begitu, baru kita mengambil keputusan untuk kita panggil bersama Pak. Berarti tetap dia prosedurnya tetap harus berlanjut sampai kasus ini tetap selesai Pak ya. Oh ya Pak, benar. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini? Artinya Bapak ini mungkin bisa berkonsultasi, membantu misalnya ada dari komite kita, para wakil kita, atau mungkin para guru senior kita gitu lah kira-kira Pak. Ada Pak. Ya. Kadang-kadang untuk mengambil keputusan itu kita kan terutama kita musyawarah ataupun kita ceritakan dulu kepada guru-guru senior. Kalau memang ada waktu, memang kita memilih dengan komite juga harus kita libatkan Pak. Iya benar. Jadi di guru-guru senior, wakil-wakil kita ambil dulu, komunikasikan dulu sama mereka, ambil pendapat mereka bagaimana ceritanya ini biar bisa kita selesaikan secara bersama. Berarti unsur dari warga sekolah itu tetap harus kita libatkan secara partisipasi dan aktif Pak ya? Iya betul Pak, itu harus kita libatkan Pak. Ya, baik. Dan ini Pak yang hal yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kira-kira dalam pembelajaran yang Bapak petik atau pengalaman yang Bapak selama ini Bapak jalankan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah Bapak dalam pengambilan keputusan itu, bisa Bapak ceritakan pengalaman sedikit dengan saya di sini Pak? Baik Pak, dari semua hal yang kita bicarakan tadi Pak, kalau seandainya ada seperti ada kasus di atas tadi,
kita pengalaman saya Pak, ini kita memang dalam mengambil keputusan itu harus dalam keadaan tenang. Iya Pak, berpikir secara positif berpikir Pak ya. secara positif supaya jangan ada dirugikan di antara salah satu pihak. Iya. Itu yang penting. Yang kedua, kita harus seperti yang saya katakan tadi atas tadi, sebelum kita mengambil keputusan itu kita harus mengetahui dulu, mengidentifikasi permasalahannya, dan kita menceritakan kepada kawan-kawan kita yang senior. Disitulah kita nanti bisa secara tenang Pak, bisa kita mengambil keputusan bagaimana tentang permasalahan yang kita alami. Nah itu kan. Makanya intinya Pak, kita semua harus segala sesuatu itu dihadapi dengan tenang. Iya, dengan berpikir secara positif Pak ya. Positif. Walaupun mungkin kasus ini Iya. kita anggap sebuah dilema yang Iya. kita agak sulit dalam memutuskan sesuatu Pak ya. Iya, Benar-benar Pak. begitu. Baik Pak, kira-kira hanya ini yang bisa mungkin menjadi sebuah langkah saya ketika nanti suatu saat saya menjadi pemimpin pembelajaran, saya sudah melakukan sharing pendapat dengan Bapak, dan saya memohon maaf kalau seandainya waktu Bapak saya ganggu, dan saya terima kasih atas kerjasama Bapak selama ini, dan saya ucapkan terima kasih Pak ya. Oke Pak, Ya. terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan Amin. ada nanti hikmahnya nanti. Siap Pak. 3. Baik, Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kira-kira saya maaf mengganggu sejenak atau meminta meluangkan waktu Bapak untuk saya melaksanakan sesi wawancara tentang ada tugas dari kami sebagai guru penggerak ingin melihat daripada kepemimpinan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan maupun dari dilema etika maupun rujukan moral, ya Pak. Ya. Baik Pak. Nah ini ada pertanyaan yang agak sedikit bagi saya, ini agak bingung Pak. Jadi yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, sekarang kita cari tahu dulu apa kasusnya, apa masalahnya yang perlu kita selesaikan. Contoh, umpama kasusnya guru kita atau karyawan kita nggak mau datang ke sekolah. Ada apa di sekolah? Jadi kita tidak terburu-buru mencari tahu masalahnya dulu. Kalau sudah kita tahu tahu kasusnya itu apa, umpamanya seperti yang kita katakan tadi bahwa dia malas tugas, baru kita tahu penyebabnya itu apa. Mungkin kasus di sekolah antara kawan dengan kawan, kasus di keluarganya, itu harus kita tahu dulu kasusnya itu apa. Jadi mencari informasi dahulu Pak. Ya, kita cari dulu informasinya kepada yang bersangkutan. Baik Pak, kemudian kalau ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang mana Bapak sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu, ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut Pak? Ya, makanya seperti yang kita katakan tadi, kita mengambil keputusan itu tidak tidak terus merugikan sepihak atau merugikan kedua belah pihak. Kita mengambil keputusan bagaimana cara kita supaya tidak ada yang dirugikan. Dia kembali setelah kita tahu keputusannya kasusnya, baru kita mengambil keputusan. Artinya Supaya jangan ada yang dirugikan. Iya, berarti kan Baik. tidak merugikan secara pihak sekolah maupun nama baik sekolah Pak ya? Iya, betul sekali. Kemudian Pak, di dalam pengambilan keputusan itu pastinya ada sebuah langkah Ya. atau prosedur yang
Bapak tetapkan sebagai keputusan pengambil, bagaimana langkah tersebut bisa Bapak ambil, Pak? Ya, langkah-langkah yang lebih baik itu menurut kita, Iya, Pak. ya, kita dekati dulu yang bersangkutan. Jadi apa sebenarnya masalah? Kenapa dia tidak mau disiplin? Mungkin ada yang seperti yang kita katakan tadi, ada dia berselisih antara kawan dengan kawan, mungkin membuat dia tidak nyaman di tempat kerjanya, mungkin di dalam keluarganya sendiri. Makanya kita dekati dulu, kita analisis dulu masalahnya itu apa, baru kita ambil keputusan. Jadi mengambil keputusan seperti yang kita katakan tadi, tidak merugikan pihak manapun. Baik, Pak. Kemudian dalam pengambilan sebuah keputusan yang bersifat kasus ini dilema, atau artinya ada hal yang harus kita tetapkan tapi seperti halnya bertentangan, ya kan, Pak? Ya. Yang Bapak anggap efektif itu bagaimana sih, Pak? Gitu. Ya, makanya seperti yang kita katakan tadi, jangan mengambil keputusan, jangan merugikan salah satu pihak atau kedua-duanya, jangan dirugikan. Nah, kita bagaimana menganalisis masalahnya itu supaya yang punya masalah ini dia balik lagi normal lagi seperti sedia kalanya. Berarti kita tetap akan mencari win-win solutionnya, Pak, ya? Iya, iya, betul sekali. Nah, baik, Pak. Kemudian, Pak, dalam pengambilan keputusan itu sudah pasti kita akan menemukan sebuah tantangan, ya kan, Pak? Apalagi seorang pemimpin ini sudah pasti banyak tantangan. Kira-kira tantangan apa yang paling menurut Bapak yang paling kita menarik atau bagaimana lah gitu, Pak? Iya, tantangan semua masalah kita selesaikan pasti ada tantangannya. Jadi tantangannya itu kalau tidak hati-hati mengambil keputusan, ya seperti yang tadi, mau antara kita dengan yang bermasalah nanti selisih paham. Benar. Ya, berselisih paham ya. Jadi membuat dia down, membuat tidak bertambah tidak semangat dia kerja. Jadi kita bujuk supaya dia kembali seperti semula. Kalau tantangan memang luar biasa. Artinya tetap kita mikirkan jangka panjang, ya, Pak, ya? Iya. Pak, ya? Karena tantangannya karena mau masalahnya ke pribadi, antara pelaku dengan pemimpin. Apakah ada, Pak, kalau dalam pengambilan keputusan misalnya dari rekan atau anggota kita mengalami sebuah kasus, Bapak mempunyai jadwal tertentu atau mungkin hari-hari di mana hari ini kasus selesaikan hari ini, atau mungkin Bapak akan mencari fakta dahulu di lapangan baru kemudian akan dilakukan pemanggilan, Pak? Ya, makanya kita cari tahu dulu, kita analisis dulu masalahnya ini. Apakah bisa diselesaikan secara spontan atau kita harus membuat jadwal, itu tergantung ke masalahnya. Berarti tingkatnya sudah ada, ya, Pak, dari mulai tingkat ringan, sedang hingga sampai tingkat yang agak rumit, ya, Pak, ya? Iya, betul sekali. Berdasarkan dari informasi atau fakta lapangan yang terjadi, Pak, ya? Baru kita ada pemanggilan yang akan kita selesaikan. Ya, begitu dia kita analisis dulu masalahnya ini apa. Kalau memang bisa kita selesaikan secara spontan atau sekali selesai sudah semua tuntas, makanya kita lihat dulu kasusnya berat, ringan atau sudah. Kalau dia sedang atau berat, kita jadwalkan. Mungkin sekali panggil dia nggak datang, 2 kali nggak datang, ketiga kali atau 4 kalinya kita surati dia secara pribadi ke dinasan. Jadi pertama kita masuk ke keluargaan dulu. Ya, begitu. Kemudian, Pak, ada beberapa pertanyaan lagi yang ini agak sedikit bagi saya, kan nanti kelak menjadi pengalaman bagi saya pribadi, Pak. Jika Bapak sebagai seorang pemimpin yang sudah lama sebagai pemimpin berbajar di sekolah ini, pastinya, Pak, ada faktor yang mempermudah
atau faktor yang bisa membantu Bapak agar lebih efisien dalam pengambilan keputusan? Artinya Bapak pasti melibatkan namanya wakil, komite, ataupun mungkin dari stakeholder yang berlaku lah Pak. Kira-kira ada nggak Pak? Ya ada lah, karena begini, karena antara pemimpin dengan karyawan, jangan pernah menganggap pemimpin itu lebih istimewa. Karena memimpin suatu perusahaan itu, kalau tidak jalan semua stakeholder, karena itu sering punya kasus antara pemimpin dengan karyawan, anggap aja itu keluarga. Karena setiap manusia itu, yang pertama dia punya hak dan kewajiban, yang keduanya tugas itu pengganti dari segala-galanya. Berarti seluruh dari warga sekolah hingga sampai stakeholder yang di luar sekolah juga tetap Ya. pelibatan Pak ya. Iya. Dan tidak ada pembedaan-pembedaan ya Pak. Jika Ya. bermasalah semua tetap akan kita pada tujuan yang kita inginkan. Ya, kita jangan pernah menganaktirikan semua karyawan kita. Kita semuanya seperti rantai, ada keterkaitan satu dengan yang lain. Begitu. Dan satu hal lagi Pak ingin saya tanyakan kepada Bapak, Ya. jika nanti Bapak bisa berbagi atau menguraikan sedikit pengalaman Bapak sebagai pemimpin pembelajaran, ada hal yang bisa Bapak petik bagi Bapak diri pribadi ataupun dari untuk sekolah ketika dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema, pengalaman yang menarik bagi Bapak apa kira-kira? Ya, itu pasti ya. Ini karena kita kira-kira sudah lama menjadi pemimpin dari semua anggota kita. Saya tidak pernah menganggap diri saya itu ya diistimewakan. Kita teman sejawat, supaya semua stakeholder tahu dia apa tugasnya masing-masing. Berarti Pak, dalam arti sebuah kekeluargaan yang Bapak pimpin di SMP Negeri 1 Pantai Cuaca ini, berarti Bapak membebankan bahwa sekolah ini adalah milik bersama, bukan milik pribadi atau perorangan. Ya, betul. Tidak ada kepala sekolah pemimpin itu yang dia sebagai pemilik sekolah, tidak ada. Jadi kita sudah ada topoksi kita masing-masing sampai ke bawah itu, sampai ke semua komite. Wali murid juga kita tugaskan dia. Ya. Nah, terima kasih Pak, Bapak yang mau rela meluangkan waktu sejenak kepada saya untuk menjalankan tugas saya sebagai guru penggerak di sini untuk mengambil sebuah sesi wawancara tentang pola kepemimpinan pembelajaran, khususnya saya mengambil contoh di SMP Negeri 1 Pantai Cuaca. Saya ucapkan terima kasih atas luang waktu yang Bapak berikan kepada saya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak ya. Ya.